Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dirahayu dengan NIM A1D1230050. Di sini saya berasal dari ruang 2 semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan dari media yang saya buat di mata kuliah pengelolaan media. Di sini saya mengambil materi IPAS mengenai pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Saya membuat media berupa PowerPoint interaktif yang di dalamnya nanti berisi materi-materi yang akan dibahas mengenai pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu, dan juga nanti ada game interaktif berupa kuis yang dapat siswa jawab secara rebutan dalam sebuah kelompok. Di sini langsung saja saya mengambil materi pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungannya, di mana PPT interaktif ini saya menggunakan hyperlink, di mana nanti di bawah judul akan ada menu masuk. Ketika dipetuk, maka akan menampilkan menu berikutnya mengenai tujuan pembelajaran. Di sini pada tujuan pembelajarannya juga saya sampaikan di media yang sudah saya buat, yaitu murid mampu menganalisis pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan dengan tepat. Lalu setelah mengerti apa tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, maka kita next ke slide berikutnya. Nah, di sini ada perintah klik salah satunya. Di sini ada materi belajar, video pembelajaran, dan yang bertanda tanya ini adalah game interaktif. Lalu bagaimana cara memilihnya? Nanti kita akan melakukan kesepakatan bersama siswa di dalam kelas, apakah mereka akan belajar dengan cara reading atau membaca, atau mereka belajar menggunakan video pembelajaran. Jika nanti kesepakatannya yaitu melalui materi belajar, maka yang dipilih yaitu materi belajar, diklik, maka akan muncul materi-materi yang akan dipelajari pada hari itu, di mana ada pengertian lingkungan, lalu ada aktivitas manusia itu definisinya apa saja. Selanjutnya ada contoh-contoh dari aktivitasnya, seperti aktivitas negatif yaitu membuang sampah sembarangan, lalu penebangan pohon liar. Itu dia ada tombol next di setiap slide, yaitu berupa tanda panah yang dapat diklik oleh guru sebagai pemandu pada pembelajaran kali ini. Di next itu akan memunculkan semua materinya. Lalu bagaimana jika kesepakatan awalnya siswa memilih yaitu menonton video, maka klik bagian video pembelajaran. Nah, ketika diklik pada bagian video pembelajaran akan muncul link tautan yang jika dibuka dia akan masuk ke dalam YouTube yang berisi tentang video pembelajaran seperti berikut. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar IPAS mengenai pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Ada aktivitas negatif yang dapat tempat untuk hewan mencari makan, maka hewan-hewan anak-anak untuk selanjutnya yaitu membakar hutan sembarangan untuk kepentingan pribadi. Membakar hutan untuk kepentingan pribadi seperti membuka lahan yang mungkin bertujuan untuk menyuburkan tanah, ini malah memberi dampak yang sangat negatif bagi kehidupan, seperti asap bakaran akan perilaku tersebut merupakan perilaku negatif yang seharusnya tidak kita contoh di kehidupan kita, yang seharusnya tidak kita lakukan di kehidupan kita. Nah, pada video pembelajaran ini juga sama seperti materi pembelajarannya, yaitu menampilkan berbagai materi yang dibahas mengenai apa itu pengertian lingkungan, apa itu pengertian dari aktivitas manusia, lalu ada contoh-contoh aktivitas manusia, aktivitas negatif, dan juga aktivitas positif di dalam video tersebut. Lalu
Setelah itu, setelah tadi melihat video, maka kita akan next ke slide yang selanjutnya. Kita akan balik ke menu awal lagi, di mana siswa diminta untuk memilih klik salah satu. Lalu sesi selanjutnya yaitu sesi kuis, di mana sesi kuis ini ada quiz time. Lalu kita klik start. Nah, di situ akan menampilkan soal-soal, di mana ada soal yang berisi analisis cerita, soal cerita yang di mana siswa itu diminta untuk menganalisis permasalahan dalam cerita tersebut. Lalu jika pada kuis ini siswa itu dibentuk secara kelompok, lalu bagaimana cara menjawabnya? Maka siswa diminta untuk secara bersama-sama mengangkat tangannya, lalu meminta izin untuk menjawab, maka satu kelompok itu diperbolehkan untuk menjawab. Lalu di sini ada soal. Lalu bagaimana jika soal tersebut siswa menjawabnya salah? Maka jika siswa menjawab salah, kita tidak perlu menyalahkannya, di mana kita bisa memberi kesempatannya untuk melakukan coba lagi, di mana ini ada opsi coba lagi dan juga ada opsi next. Jika memilih opsi coba lagi, kesepakatannya bersama sekelas, siswa sekelas, ketika salah itu kita bisa mencoba lagi, maka kita coba lagi sampai jawaban benar. Jika jawaban sudah benar, setelah coba lagi, dan jika jawaban sudah benar, maka kita next ke soal berikutnya. Begitu pula dengan seterusnya. Lalu dari media ini diakhiri dengan kuis ini. Jadi setelah kuis ini nanti akan ada kesimpulan-kesimpulan, akan ada berisi mengenai kesimpulan, yang dimana pada kesimpulan ini kita menyimpulkannya bersama-sama, tidak hanya guru tetapi juga ada siswa-siswa yang ikut secara bersamaan menyimpulkan. Lalu bagaimana dengan revisi saya yang sudah ini adalah final project yang saya buat. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, itu dapat kita lihat dimana pada media sebelumnya yang sebelum direvisi, perbedaannya berada pada pengertian lingkungan, dimana saya mendapat masukan dari Bapak dosen, dimana di sebagian materi itu terlalu padat teksnya, sehingga di pengertian lingkungan ini saya mempersingkatnya sehingga memperoleh hasil yang final seperti ini. Pengertian lingkungan hanya sedikit teksnya, dan juga aktivitas manusia juga itu terlalu padat, maka saya merubahnya agar lebih mudah dimengerti juga oleh siswa. Lalu di selanjutnya mengenai soal pada bagian kuis, di kuis kedua yaitu di aktivitas mana yang dapat mencegah terjadinya banjir dan pencemaran air. Pada sebelumnya di bagian kuis itu jawabannya itu belum kontras antara saat jawaban A dan jawaban B, sehingga saya memperoleh kritikan, saya memperoleh masukan jika saya diminta untuk memasukkan jawaban yang kontras saja dengan jawaban aslinya, sehingga saya memperbaikinya, merevisinya dengan jawaban-jawaban yang kontras, jawaban sebaliknya, di mana aktivitas mana yang dapat mencegah terjadinya banjir dan pencemaran air. Aktivitasnya yang dapat mencegah adalah B. Jadi jawaban A, C, dan D ini saya rubah menjadi jawaban kontras dengan jawaban yang benar, karena awalnya A, C, dan D itu sebenarnya jawaban yang tidak terlalu kontras dan mungkin tidak dimengerti oleh siswa. Lalu selanjutnya saya juga memperoleh kritikan mengenai jawaban ketika siswa itu memperoleh jawaban salah, di mana di awalnya saya menggunakan karakter siswa sedih dan juga tanda merah, silang merah, yang seharusnya itu tidak dipergunakan karena itu dapat memicu pemikiran siswa bahwa jika salah dia harus menangis dan harus bersedih. Maka dari itu saya setelah melakukan revisi, saya mengganti dengan warna biru dan juga karakter yang lebih meningkatkan
semangat dari masing-masing siswa. Lalu selanjutnya di kritikan yang ketiga, saya memperoleh kritikan di bagian video. Sebelumnya video yang saya gunakan itu, saya menggunakan fitur edit suara melalui CapCut, dan saya mendapat kritikan atau masukan bahwa edit suara itu membuat narasi itu kurang jelas. Maka saya diminta untuk melakukan revisi agar suara yang saya hasilkan itu lebih jelas. Maka saya melakukan revisi sebagaimana video sudah saya tampilkan tadi. Saya menggunakan suara asli saya tanpa editan tambahan. Dan mungkin itu saja penjelasan penggunaan media dan juga perbandingan revisi dan sebelum dan sesudah revisi yang saya lakukan. Sekali lagi, penggunaan media ini dilakukan oleh saya. Penggunaan media ini dilakukan oleh guru sebagai pemimpin pada pembelajaran ini, dan media ini berisi materi dan kuis interaktif. Lalu media ini bertujuan untuk membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana menganalisis pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan dengan tepat. Mungkin hanya sekian penjelasan mengenai media yang saya buat, tentang tata cara penggunaannya, dan juga perbandingan mengenai media sebelum revisi dan sesudah revisi. Mungkin hanya sekian. Apabila terdapat kesalahan baik penyampaian atau isi materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.